Direktur dari Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Penanganan Darurat BNPB kembali akan menyampaikan informasi harian terkait penanganan banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Saya mulai dari cuaca. Ya. Hari ini adalah tanggal 29 November 2025. Tanggal 29 November 2025. Untuk Sumatera Utara ini adalah hari ketiga terjadinya bencana. Ya. Sementara untuk Sumatera Barat dan Aceh ini merupakan hari kedua pasca ditetapkannya status kedaruratan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Aceh, dan seluruh kabupaten kota yang terdampak. Cuaca 2 hari ini di 3 provinsi, baik di Aceh, di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara, alhamdulillah ini terang, tidak ada hujan sama sekali. Mudah-mudahan ini berlangsung terus setiap hari sehingga membantu penanganan tanggap darurat bencana. Ini juga berkat telah dilaksanakannya operasi modifikasi cuaca. Ini sudah masuk hari ketiga dan kami akan perpanjang terus menggunakan 4 pesawat fixed wing jenis Karapan. Untuk di Aceh 1 pesawat, untuk di Sumatera Utara 1 pesawat, dan untuk di Sumatera Barat 1 pesawat. Dan kami masih memiliki cadangan 1 pesawat untuk kontingensi. Tentu saja pelaksanaan OMC ini kami berkoordinasi dengan BMKG. Kemudian kami akan update jumlah korban jiwa ya per hari ini. Tentu saja ada pergerakan dari kondisi kemarin. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam 1 hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan, artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayah tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di 1 titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih 1 titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan
dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik. Tentu saja logistik di Kota Sibolga masih belum cukup, tetapi kami yakinkan secara berangsur, secara terus-menerus, ini kami kirim terus ya setiap ada kesempatan melalui jalur udara. Dan kami informasikan juga Kota Sibolga yang saat ini masih belum bisa ditembus lewat darat untuk bantuan logistik. Mulai besok kita akan juga mendorong logistik menggunakan jalur laut. Karena KRI bantuan TNI Angkatan Laut itu juga besok sudah tiba di Sumatera Utara. Kemudian untuk Humbang Hansunutan, ya, ini juga ada pengungsi sebanyak 1.712 jiwa, ya. Jadi bukan kakak tetapi jiwa. Kemudian Mandailing Natal tersebar di 8 titik pengungsian. Ya, nanti rinciannya silakan rekan media kami berikan rinciannya. Itu ada di 8 titik dengan jumlah per sore ini perdata 1.378 jiwa. Kemudian yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Satgas Gabungan di bawah koordinator BNPB untuk membuka jalur transportasi dan komunikasi. Untuk jalur transportasi Sibolga, Padang Sidempuan, ini sampai sore ini meskipun kita berusaha buka ya, tapi masih belum selesai, masih terputus dan masih dalam proses pengerjaan karena memang titik longsornya cukup banyak di sepanjang titik itu. Kemudian yang kedua, kami informasikan juga bahwa untuk jalur yang menghubungkan Sibolga dengan Tapanuli Tengah, kemudian Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah dan Sibolga, ya, ini pun masih putus. Ketika dilihat peninjauan dari udara, memang walaupun sudah berhasil membuka dari titik longsoran pertama sampai hari ketiga ini kurang lebih 30 km, tetapi yang tersisa juga masih panjang. Jadi kami akan bekerja terus, minta waktu ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, target kami 3 hari kalau melihat kondisi sekarang, ini bisa tembus ya, bisa tembus. Kenapa bisa tembus? Kenapa sampai sekarang belum bisa tembus ya, saya ulangi, karena jalan itu relatif kecil ya, di bawah pebukitan dan longsornya bukan hanya 1 titik, puluhan titik ya. Dan alat berat, sebetulnya jumlah alat beratnya cukup. Tetapi untuk bekerja secara serentak tidak bisa. Jadi yang bisa bekerja adalah hanya 2 alat berat secara bekerja sama, sementara alat berat yang lainnya adalah standby untuk bergantian. Itu yang menjadi permasalahan sehingga majunya pembersihan longsor itu tidak cepat atau tidak sesuai yang diinginkan. Kemudian yang menonjol lagi terkait jalur transportasi ya, yang masih putus itu kemudian Sibolga ya, Sibolga ke Tapanuli Tengah ini tidak bisa ya. Kemudian ke Tapanuli Utara juga tidak bisa. Nah, untuk Tapanuli Tengah per sore ini jalur darat dari Tapanuli Tengah ke Bandara Pinang Sori ini sekarang sudah bisa dilalui oleh darat. Kalau kemarin sore untuk membantu masyarakat terdampak yang ada 1.100 KK di Tapanuli Tengah itu harus melalui udara, tapi per sore ini bisa lewat darat dan bisa lewat udara. Ya, ini sudah dicoba dengan kendaraan darat dan bisa tembus ke Tapanuli Tengah.
Kemudian untuk yang lain-lainnya, ya, untuk yang lain-lainnya seperti dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Selatan, ini relatif bisa, ya, bisa ditempuh lewat jalan alternatif, ya. Kemudian ke Mandeling Natal juga bisa ditempuh jalan darat, ya. Hanya dari Tapanuli Selatan, Sipirok ke Padang Sidimpuan ini juga masih hambatan. Ya, tapi yang paling menjadi pokok yang harus segera dituntaskan adalah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Ya, makanya mulai besok untuk Kemarin Sibolga Pak Ribu ya, kita yang DPR dulu, Sibolga kita DPR akan dari PDI lakukan lewat laut, gitu ya. Kemudian untuk komunikasi, ya, komunikasi ini relatif sudah lebih lancar daripada kemarin sore, ya, atau kemarin dari Kementerian Komdigi sudah bekerja sama dengan operator seluler, ya, ini untuk memperbaiki jalur-jalur komunikasi yang masih putus. Untuk wilayah Tapanuli Utara, komunikasi tidak ada masalah. Untuk wilayah yang terdampak di Tapanuli Tengah dan Sibolga, ya, ini masih bermasalah, tetapi sudah lebih baik karena sudah lebih banyak digelar strategi komunikasi terbatas. Jadi Starlink ini sudah lebih banyak didistribusikan ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, mulai Tapanuli Tengah dan Sibolga. Sehingga secara terbatas, saya garis bawahi secara terbatas, ini masyarakat yang berada di Kota Sibolga, di Kabupaten Tapanuli Tengah, ini secara terbatas sudah bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang berada di luar dua kabupaten dan kota tersebut. Tentu saja belum lancar 100%, mereka harus bergantian, dan Starlink dipasang juga masih beberapa titik, tetapi ini akan disempurnakan secara terus-menerus. Karena untuk alat komunikasi Starlink ini juga banyak bantuan, baik dari Bapak Presiden, baik dari Kementerian Komdigi, baik pemerintah provinsi maupun kementerian lembaga yang terkait. Mudah-mudahan jalur komunikasi ini semakin lama semakin baik. Dan untuk kabupaten kota terdampak lainnya seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, ya, ini relatif sudah lebih lancar. Apa indikasinya? Indikasinya adalah personil BNPB yang sudah masuk ke Sumatera, ke Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, ini tidak ada kesulitan terkait komunikasi. Jadi yang menjadi PR kami adalah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Kemudian untuk bantuan logistik permakanan, ya, ini kami laporkan dari 8 kabupaten kota yang terdampak, ini semuanya sudah menerima logistik dan peralatan yang diperlukan. Sekali lagi, tentu saja ini masih terbatas. Kalau tidak bisa dikatakan masih minim. Contoh misalnya yang terisolir ini, Kota Sibolga, per sore ini yang sudah bisa didorong, ada sembako 200 paket, makanan siap saji 200 paket, tenda pengungsi ada 1 unit, kemudian matras 100 lembar, velbet 20 unit, selimut 100 lembar, pompa Alcon 6 HP 1 unit, genset 1 unit, dan perahu 1 unit. Itu adalah kota yang sampai saat ini belum bisa ditembus lewat darat. Jadi semua barang-barang itu kami kirimkan lewat udara, ya, lewat udara. Kemudian Tapanuli Tengah, ini juga masih minim, ya, tapi jumlahnya relatif lebih banyak daripada Kota Sibolga.
Contoh ini untuk Kapolri Tengah ada sembako 200 paket, makanan siap saji 200 paket, ada tenda pengungsi 2 unit, matras 150 lembar, ada pelbet 20 unit, selimut 100 lembar, ada genset 1 unit, pompa Alkon untuk membersihkan itu ada 1 unit, dan ada perahu 1 unit. Itu, nah tentu saja daerah-daerah yang lain seperti Tapanuli Selatan, Mandeling Natal, Tapanuli Utara, kemudian Kumbang Hasundutan, ini sudah lebih banyak, baik jenis maupun jumlah logistik yang berhasil kita kirimkan selama hari ketiga ini. Karena sekali lagi untuk di luar kota Sibolga dan Tapanuli Tengah relatif sudah bisa ditembus baik lewat udara maupun lewat darat. Rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian, ini pendistribusian logistik ini menjadi fokus utama di samping transportasi dan komunikasi ya, karena masyarakat terdampak cukup banyak dan dengan tidak bisa lancarnya transportasi tentu saja satu-satunya harapan daripada masyarakat itu adalah mengandalkan bantuan yang kami terima. Tapi tentu saja nanti ke depan semakin baik ya. Dan kami informasikan juga armada untuk mengangkut logistik ini kami pusatkan untuk Sumatera Utara, ada buffer stok di 3 bandara. Yang pertama Bandara Kuala Namu di Medan, ya, ini untuk menampung bantuan-bantuan dari mana saja yang masuk ke wilayah Sumatera Utara, ya. Kemudian disalurkan ke Bandara Silangit di Tapanuli Utara, kemudian juga di Bandara Pinang Ranti, Tapanuli Tengah. Untuk armadanya per sore ini ada 5 pesawat helikopter, ya, baik yang milik BNPB maupun bantuan dari TNI Polri, dan ada 1 pesawat sayap lebar atau fixed wing jenis Karapan, ya, itu untuk membantu pendistribusian logistik di seluruh wilayah Tapanuli Utara, khususnya di 2 kabupaten kota yang terdampak tadi. Dan kami informasikan ini juga akan ditambah terus ya. Tadi kami informasikan bahwa untuk besok hari ini sudah akan dikirim lewat laut. Kemudian kami informasikan di samping logistik-logistik yang tadi kami informasikan, ini juga bantuan Bapak Presiden ya, ini sudah hadir di Sumatera Utara dan sebagian juga sudah terdistribusi ke kabupaten kota yang terdampak. Untuk rinciannya yang masuk ke Sumatera Utara, alat komunikasi Starlink dan genset itu ada 33 unit ya. 30. Kemudian ada LCR 14 unit, mie instan dan makanan bayi ini ada 750 dus, dan ada tenda itu 129 unit, baik tenda pengungsi tingkat peleton maupun tenda keluarga. Kemudian kami informasikan terkait dengan di samping tadi saya sampaikan alutsista helikopter, ini juga alat-alat berat yang dibutuhkan untuk membuka jalur-jalur yang masih terputus, ini secara terbatas dan bertahap ini sudah tersedia. Jadi semua alat berat yang ada di 8 kabupaten kota terdampak ini semua dikerahkan, di samping juga dari Kementerian PU Pusat ya. Dan mekanismenya semua alat-alat itu digunakan baik milik swasta untuk biaya administrasi, aptur, BBM dan lain sebagainya itu ditanggung oleh pemerintah pusat lewat BNPB. Kemudian saya masuk ke Aceh ya. Aceh ini kondisinya per sekarang ini ada penambahan ya korban ya. Yang pertama untuk korban jiwa meninggal dunia ada 47. 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ya. Sekali lagi seperti sore kemarin
ini akan berkembang terus datanya ya, karena ada beberapa pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini menemukan korban. Ya, ini rinciannya Aceh Tengah 16 meninggal dunia, 2 hilang. Kemudian Bener Meriah 12 meninggal dunia, 13 hilang. Aceh Tenggara 7 meninggal dunia, 25 hilang, 5 luka-luka. Pidi Jaya 4 meninggal dunia, 4 hilang. Biren 4 meninggal dunia. Gayo Luwes 2 meninggal dunia, 4 hilang. Subuh Salam 1 meninggal dunia. Lok Sumawe 1 meninggal dunia dan 3 hilang. Dan kabupaten kota lainnya ini masih proses pendataan. Kemudian Aceh Tamiang ada 3 luka-luka. Pengungsi di Aceh per sore ini terdata 48.887 kakak. Ya. Sangat banyak ya. Ini hampir di seluruh kabupaten kota di Aceh ini ada masyarakat terdampak dan ada yang menjadi pengungsi ya. Kemudian sampai sore ini ya, jalur transportasi darat ya yang masih terputus ini masih cukup banyak ya. Tetap kita upayakan untuk bisa secara bertahap bisa ditembus ya. Yang pertama adalah batas Sumatera Utara dengan Aceh Tamiang. Ini merupakan jalan nasional masih terputus di beberapa titik. Per sore ini sedang dalam penanganan Kementerian PU untuk dipulihkan. Kemudian Banda Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang juga masih terputus. Ini akibat runtuhnya jembatan Meredu ya, di Meredu perbatasan Biren dan Pidi Jaya. Kemudian akses nasional di Biren ya, ini putus di jembatan Samalanga. Sehingga untuk dari Biren aksesnya ada jalan alternatif melalui jalur Trenggading, Pidi Jaya dan Samalanga sampai dengan Biren. Kemudian Gayo Luwes ini sampai sekarang, sampai sore ini belum bisa diakses melalui jalan darat ya. Karena ruas jalan nasional yang menghubungkan Gayo Luwes, Aceh Tenggara putus total di 4 titik, yaitu jalan nasional Gayo Luwes Aceh Tengah, Jalan Provinsi Gayo Luwes Aceh Barat Daya, dan Jalan Provinsi Gayo Luwes Aceh Timur. Itu putus. Kemudian untuk wilayah Aceh Tengah, ini pun sampai sore ini belum bisa diakses via darat. Dikarenakan ruas jalan nasional Biren Takengon ini putus total dan jembatan Tepin Mane Biren putus. Kemudian jalan nasional Aceh Tengah Nagan Raya ini pun putus dan rute Takengon Ise-Ise Gayo Luwes itu juga putus. Bener Meriah ini mungkin ramai di media ya. Ini memang jalan yang menuju Bener Meriah putus total, yaitu di ruas jalan nasional Bener Meriah Aceh Tengah dan Bener Meriah Biren. Kemudian jalan provinsi ya, Bener Meriah Lok Sumawe ini juga putus. Hanya tinggal alternatifnya adalah dari udara ya, dari Bandar Udara Rembele Bener Meriah ini bisa masuk ke wilayah Aceh Tengah. Kemudian untuk Subuh Salam, ya, Subuh Salam di Singkil, Aceh Selatan,
akses jalan Sumut perbatasan Aceh Subuh Salam, ya, Kota Fajar Aceh Selatan, pada ruas Subuh Salam Tapak Tuan, ini masih terendam banjir. Tapi sebagai informasi rekan-rekan media sekalian, dengan tidak ada hujan 2 hari ini di 3 provinsi yang kemarin 2 hari yang lalu semuanya airnya tinggi, nah sekarang sudah rata-rata sudah surut, tinggal menyisakan endapan lumpur ya yang cukup tebal. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan ini kondisinya nanti semakin baik. Kemudian untuk jalur komunikasi yang kemarin di Aceh ini belum lancar ya, bahkan mungkin di media sosial ini banyak yang terjebak, masih banyak yang belum bisa berhubungan. Per sore ini kami informasikan untuk Gayo Lues ini sudah terpasang Starlink di beberapa titik. Kemudian Aceh Tengah juga internet Starlink sudah terpasang. Bener Meriah ini tadi saya katakan belum bisa ditembus lewat darat, tapi bisa ditembus lewat udara. Dan untuk komunikasi Starlink sudah terpasang. Biren dalam proses, Lok Sumawe masih dalam proses, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara dalam proses mobilisasi. Artinya mungkin setelah kegiatan konferensi pers ini ke 9 kabupaten kota yang tadi saya sebutkan yang terdampak paling parah ini untuk komunikasi secara terbatas ini bisa lebih baik lagi dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya. Tentu saja jalur transportasi dan komunikasi ini menjadi konsen kami, menjadi PR kami untuk secara terus-menerus, secara bertahap, secara hari demi hari ini semakin baik dan semakin normal. Kemudian logistik, per sore ini Satgas gabungan sudah berhasil mengirimkan 1.900 kg atau 1,9 ton logistik permakanan ke Bener Meriah ya, menggunakan Bener Meriah dan Takengon. Saya ulangi, Bener Meriah dan Takengon dengan menggunakan jalur udara, yaitu menggunakan pesawat Cessna Caravan sebanyak 2 sorti yang diberangkatkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda. Kemudian untuk Aceh Tamiang, ini pun sudah berhasil dikirimkan 400 kg logistik permakanan. Ya. Kemudian di Bandara Lok Sumawe, ya, ini adalah bandara yang kemarin ini tidak bisa diakses karena terendam banjir. Jalan keluar masuknya pun terendam banjir tinggi ya, sampai sepohon begitu. Alhamdulillah per sore ini Bandara Malikul Saleh Lok Sumawe sudah bisa didarati, baik oleh pesawat karavan ya, Pickering yang kecil 12 orang kapasitas atau untuk bahan makanan sekitar 900 kg. Heli ya, baik heli Bell maupun heli MI yang besar bisa masuk. Bahkan tadi sore juga BNPB sudah berhasil mendaratkan 1 pesawat kargo muatan 13 ton. 13 ton makanan siap saji, ada portable toilet ya, kemudian ada beberapa ratus dus Indomie ya, itu sebagai buffer stok. Kemudian di Bandara Sultan Iskandar Muda ini pun sudah berdatangan barang bantuan permakanan, peralatan, baik itu barang bantuan dari kementerian lembaga, dari pemerintah daerah, dari unsur swasta maupun dari pemerintah pusat. Yang menjadi konsen kami tadi sore dan selanjutnya ini adalah pengiriman logistik ya di 11 kabupaten kota yang belum terkirim ya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Subuh Salam, Aceh Singkil, Aceh Selatan,
Aceh Besar, PD, PD Jaya, Aceh Barat, Aceh Utara, semuanya dikirim ya, baik sembako, makanan siap saji, hygiene kit, kasur lipat, alat kebersihan, selimut, matras, dan lain sebagainya. Ini ada rinciannya, nanti silakan masing-masing rekan media bisa mengakses data ini. Kemudian kami laporkan bahwa di setiap kabupaten kota di Aceh per hari ini sudah masuk ya personil pusat, baik itu dari BNPB maupun kementerian lembaga terkait, kemudian juga listrik ya, listrik dan air. Kami informasikan juga untuk PLN ini sudah mengirimkan satgas di masing-masing kabupaten kota. Ini juga untuk bekerja secara cepat untuk memulihkan listrik dan air yang di beberapa titik masih belum lancar. Kemudian juga bantuan Bapak Presiden ini sudah diterima di Lanut Sultan Iskandar Muda ya. Hari kemarin sore kemarin malam ya, kemarin sore 12.15 dan hari ini tadi subuh ya pukul 00.59 ada alat komunikasi Starlink 28 unit, genset 28 unit, kompresor dan toolkit 1 unit, perahu karet LCR 20 unit, Indomie dan makanan bayi ada 750 dus, tenda ada 130 unit, family food Eprokat ada 500 dus, dan family food Naraga ada 245 dus. Kemudian bantuan-bantuan itu sudah didistribusikan ya, antara lain ke PD Jaya, PD, Biren, ya. Kemudian juga Aceh Besar, ini sudah didistribusikan baik kepada masyarakat terdampak maupun pada Satgas. Contoh misalnya Satgas TNI, Batalion Armet 17, ini juga dapat Starlink 1, genset 1. Jadi samping masyarakat yang terdampak yang harus dilayani, para petugas yang melayani juga mendapat bantuan agar dalam melayaninya bisa lebih optimal. Kemudian ini datanya banyak sekali yang sudah diberikan bantuan ya, tapi intinya kami informasikan bahwa meskipun tadi di Aceh ini masih banyak yang putus, tetapi karena kita mendistribusikannya lewat Satgas Gabungan dan juga lewat udara, maka kabupaten kota yang terdampak itu semuanya sudah mendapat bantuan logistik, permakanan, dan peralatan secara terbatas. Belum mencukupi, ya, tapi nanti akan dipenuhi, ditambah secara terus-menerus dan secara bertahap. Kemudian untuk alutsista, ya, untuk alutsista pendistribusian logistik sama dengan di Sumatera Utara ya, ini sudah ada tergelar ya dari bantuan dari Bapak Presiden lewat Seskap ya, sudah mengerahkan 9 pesawat heli ya. Kemudian kami dari BNPB juga terdapat 2 pesawat helikopter dan 1 pesawat Cessna ya, dan Karapan, dan 1 pesawat PK RTX. Jadi ada 2 heli di sana dari BNPB dan 1 pesawat Karapan, ditambah 9 pesawat milik TNI, bantuan dari Bapak Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Kemudian kami masuk ke Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat, Bapak Ibu sekalian, per sore ini dari yang kemarin 9, yang kemarin ada 23. 23, bukan, dari 16 kabupaten kota yang terdampak, sekarang tinggal 6 kabupaten kota yang situasinya masih perlu penanganan. Sementara yang lainnya sudah cenderung pulih, ya, cenderung pulih. Ini dikarenakan memang 1 hari ini Padang, Sumatera Barat itu cerah. Kalau kemarin
pagi sampai siang sekitar jam 11 itu masih ada hujan di beberapa titik. Nah sekarang ya yang masih penanganan itu ada 6 kabupaten kota. Yang pertama Agam. Agam ini belakangan ya karena baru bisa tembus. Kemudian Basarnas melakukan pencarian pertolongan, baru diketahui bahwa di Agam ini juga banyak korban jiwa maupun yang masih hilang. Jadi Agam ya, kemudian Padang Pariaman ya, yang kedua. Yang ketiga adalah Solok, yang keempat adalah Kota Padang, yang kelima adalah Tanah Datar, dan keenam adalah Padang Panjang. Itu yang masih memerlukan intervensi dari pemerintah pusat dan Satgas Gabungan. Untuk daerah-daerah lainnya relatif sudah bisa kembali pulih, dan pemerintah daerah setempat di Batu Forkopimda ini sudah bisa melaksanakan langkah-langkah penanganan sendiri. Untuk jumlah korban, ya, untuk Padang ini meningkat. Jadi justru sekarang nomor 2 yang meninggal dunia setelah Sumatera Utara ya. Ini korban jiwanya ada 90 yang meninggal dunia, 85 hilang, 10 luka-luka. Ini tambahan yang meninggal dunia adalah baru dilaporkan hari ini ya. Itu ada tambahan di Kabupaten Agam itu 74 meninggal dunia dan 78 hilang. Kemudian Pasaman Barat 1 meninggal dunia, 6 hilang, 1 luka. Kota Padang Panjang 7 meninggal dunia, 3 luka. Kota Padang 5 meninggal dunia. Kota Solok 1 meninggal dunia, dan Tanah Datar 2 meninggal dunia, 1 hilang dan 4 luka. Itu untuk Sumatera Barat. Pengungsian ini tersebar ya, dicatat ini sekitar 11.000 lebih jiwa ya. Yang paling banyak ini di Kota Padang ya. Meskipun Kota Padang relatif berangsur-angsur baik, tidak ada pengungsian terpusat. Mereka mengungsi di rumah saudara, kerabat, tetangga, ya. Kemudian di Padang Pariaman, ya, ini juga ada beberapa ratus yang mengungsi. Tercatat di sini 562 KK. Ya. Kemudian ada di Kota Padang Panjang, ini ada 216 KK. Kemudian di Kabupaten Agam ada 208 KK. Kabupaten Pasaman ada 336 KK. Dan ada di Tanah Datar. Ini Tanah Datar ini penjelasan Pak Bupati kemarin ya. Ada beberapa desa yang meskipun korban jiwanya tidak banyak, tetapi terisolir. Akibat jalur transportasinya masih putus, sehingga mereka mengungsi, dan untuk mendistribusikan logistik harus menggunakan jalur air, jadi menggunakan LCR. Tapi ini pun secara bertahap, secara terus-menerus kita bantu. Dan Kabupaten Pesisir Selatan ini juga pengungsinya cukup banyak ya. Ada beberapa jalur transportasi, jembatan-jembatan gantung. Ini Pak Bupatinya melaporkan juga kondisinya putus ya. Kemudian jalur transportasi ya, kami informasikan jalan provinsi yang masih putus ya. Ini ada Kuto Mambang Balingka, Pasar Baru Alahan Panjang ya. Panti Simpang 4, Matur Palembayan, Simpang Ganting Payu Desumani, Monggopoh, Padang Luar. Nah, untuk jalur nasional yang masih terputus, itu dari Padang Panjang ke Sicincin dan Simpang Taman Lubuk Sikapi. Ya, itu yang masih jalur nasionalnya terputus. Tapi kalau melihat jalur nasional, rekan-rekan media sekalian, untuk menghubungkan kabupaten satu dengan kabupaten lain ini relatif lebih baik dibandingkan dengan Aceh yang tadi kami sampaikan banyak yang putus, tapi untuk Padang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Aceh.
Kemudian kami laporkan untuk Banlok, ya Padang Pak, dari 6 kabupaten kota yang terdampak, ini relatif lebih mudah dan sudah terdistribusi ya. Ini ada rinciannya, nanti silahkan dilihat ya. Ini yang sudah terdistribusi ada sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, alat kebersihan, ya, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Baik tanah datar, Padang Pariaman, Bukit Tinggi, pesisir selatan, Kota Solok, Kota Padang, ya, Kota Pariaman, Agam, dan sebagainya. Kemudian di Padang juga kami informasikan rekan-rekan media sekalian, Forkopimda sudah bekerja bahu-membahu, ya, bekerja sama, dan dari pemerintah pusat lewat BNPB dan kementerian lembaga terkait, di kabupaten kota juga sudah mendampingi dari pemerintah pusat untuk melakukan langkah kegiatan tanggap darurat itu secara bersama-sama. Sehingga kalau ada personil pemerintah pusat diharapkan apapun yang menjadi kesulitan di daerah ini bisa segera diinformasikan dan dicarikan solusinya. Kemudian bantuan dari Bapak Presiden ini pun sudah masuk ke Sumatera Barat ya. Jadi kemarin tanggal 28 November sudah masuk melalui Bandara Minangkabau. Antara lain alat komunikasi Starlink 39 unit, genset 39 unit, tenda 19 unit, LCR 39 unit, dan Indomie 2000 dus. Masih ada yang sementara ada di Bandara Minangkabau. Kemudian sama seperti di Sumatera Utara dan Aceh, kami pun bekerja sama dengan TNI Polri, Kementerian Lembaga, ini sudah membantu menggelar alutsista. Jadi untuk di Aceh, di samping operasi modifikasi cuaca ya, ini kami kerahkan 3 pesawat helikopter ya, dan 1 pesawat jenis karavan. Ini tugasnya juga melaksanakan distribusi dan pendorongan logistik ya. Dan di Bandara Minangkabau ini pun dari pemerintah pusat lewat BNPB dan kementerian lembaga terkait lainnya menyiapkan buffer stok logistik yang tentu saja setiap hari dievaluasi, dan apabila ada kekurangan, apabila ada keperluan tambahan, ini akan dipenuhi. Mungkin itu ya rekan-rekan media sekalian yang ingin saya informasikan dalam kesempatan sore hari ini. Tentu saja sampai hari ketiga ini untuk Sumatera Utara, hari kedua untuk Aceh dan Sumatera Barat, penanganan tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi ya, paling tidak 1 minggu. Seperti itu langkah yang sudah dan sedang dan akan dilaksanakan ke depan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang objektif kepada rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia. Kami menyadari ya, tentu saja masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi yakinlah seiring dengan berjalannya waktu, karena kami juga bekerja sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, kami juga berusaha secepat mungkin kondisi bencana di 3 provinsi wilayah Indonesia ini mudah-mudahan segera bisa kembali pulih dan masyarakat terdampak bisa melanjutkan kehidupannya masing-masing dengan lebih baik lagi. Mungkin itu rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan media kalau akan ada pendalaman, akan bertanya silakan. Ya, dari Metro TV. Kata-kata ada bahwa di Sekretariat Pertanian dari kepala pelaksana BPD Pertanian yang sudah dilaporkan stok logistik menipis dan kekhawatiran terkait adanya penjarahan. Jadi update Pak, seperti apa kondisi saat ini di Aceh Tamiang, Pak? Ya, memang berseliweran ya, bukan hanya di Aceh Tamiang, tadi di Sumatera Utara ya, tepatnya di Tapanuli Tengah,
saat kita mendistribusikan logistik ke Bandara Pinangsari, ada sekelompok masyarakat yang berusaha merebut logistik itu. Ya, kami perintahkan untuk itu untuk diberikan saja. Tentu saja kita yakin dan percaya bahwa masyarakat ini bukan mau niatnya jahat, tapi karena takut, mungkin karena memang sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari gitu, sehingga terkesan. Tapi begitu kita berikan kebutuhannya mereka pun kita sampaikan, kemudian kita berikan penjelasan ya, bahwa logistik ini akan datang secara terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali. Kita kendalanya adalah kapasitas angkut, karena kan di titik-titik yang masih terputus jalur darat itu hanya melalui udara. Udara juga tidak bisa pesawat-pesawat besar yang masuk, hanya pesawat-pesawat kecil, sehingga itu kan dibatasi dengan kapasitas. Tapi begitu kita penjelasan dan diyakinkan bahwa logistik itu akan datang terus, situasi per sore ini kondusif. Silahkan dicek, baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Sibolga. Itu justru yang beredar di Jakarta sana malah kejadian di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah di Aceh Tamiang mungkin sama lah ya. Apalagi Aceh Tamiang kan masih putus. Tadi saya sampaikan jalur dari Banda Aceh maupun dari Lok Sumawe kan masih putus itu. Sehingga terisolir bahasanya. Benar meriah kan terisolir. Tapi kami pun tidak tinggal diam. Ya, contoh misalnya Sibolga, ini pendistribusian kalau hanya terbatas lewat udara, kami akan lewat laut. Besok kapal KRI dari Panglima TNI akan masuk, akan membawa bahan makanan dari Medan ya. Nanti kita masuk untuk ke Sibolga. Sama untuk Aceh Tamiang, benar meriah ya. Kami informasikan besok pagi juga bantuan logistik dari Banda Aceh, kita menyewa kapal cepat milik masyarakat, itu besok pagi akan berangkat untuk masuk Aceh Tamiang dan benar meriah. Nah harapannya kalau nanti masyarakat tolong disampaikan juga rekan-rekan media menginformasikan memang kondisi ini belum baik, tapi dibandingkan dengan 2 hari yang lalu, dengan kemarin, saya yakin ada kemajuan yang cukup signifikan. Itu yang penting ya. Jadi saya rasa itu bukan hal yang berlebihan, karena masyarakat hanya takut saja, tapi begitu diberi penjelasan mereka paham. Yang lain silakan. Di Sumatera Utara Pak, dari RRI, akses jalur mana yang masih kemudian terus dibuka untuk jangkauan? Ya itu tadi yang kita berusaha buka ya. Ini kan Tapanuli Utara ke Sibolga. Itu paling parah putusnya. Ini dari mulai hari pertama sampai hari ketiga, Satgas Gabungan, dari TNI, dari Polri, kemudian Dinas PU. Kalau rekan-rekan media melihat itu berusaha menembus itu. Tadi saya sampaikan itu ya mudah-mudahan dalam 3-4 hari ke depan bisa tembus, karena panjang sekali longsorannya. Bahkan tadi Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda meninjau itu dari atas. Begitu rapat koordinasi tadi, itu sudah nggak bisa lagi Pak ditembus. Ya saya sih, ya udah berusaha kita tembus gitu kan. Akhirnya kita sepakat bahwa di sepanjang jalan itu ada masyarakat yang terjebak. Dia mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Dan mereka pengen masuk ke Sibolga gitu. Nah tentu saja sudah berjam-jam, berhari-hari, mungkin ada yang lebih 1 hari ya. Itu membutuhkan logistik, air minum. Nah ini kami sudah membentuk Satgas Gabungan lewat darat, tentara Pak. Besok pagi bergerak 50 orang menggunakan ransel, isinya air, isinya beras, makanan, masuk ke situ. Untuk melayani para pejalan yang terjebak di situ ya. Kemudian Panglima Kodam 1 Bukit Barisan menggunakan 1 heli yang besar ya, itu akan mendrop dari atas. Jadi logistik dilempar ke bawah. Harapannya
meskipun mereka menunggu sampai tembusnya jalan yang sedang dikerjakan oleh alat berat, mereka bisa terlayani untuk kebutuhannya. Itu yang PR di Sumatera Utara yang agak berat. Kemarin wali kota Sibolga itu kan sempat diberitakan hilang. Ya itu ada di titik itu. Dia pulang ke Sibolga tuh jalan 1 hari gitu. 1 hari, artinya kalau 1 hari di medan terjal begitu ya kami perkirakan masih 20 km itu yang harus ditembus. Harus ditembus menuju Sibolga dan bisa tembus ke Tapanuli Tengah. Ya. Yang kedua adalah Sibolga ini. Sibolga ini karena ini terkesan terisolir, dia tidak bisa juga ke Tapanuli Tengah. Sehingga untuk Sibolga ini harus lewat laut dan lewat udara. Tapi Tapanuli Tengah ini bisa diakses lewat darat asal bantuannya lewat Pinang Sori. Jadi bantuannya di Pinang Sori, buffer stoknya kemudian masuk lewat darat ini udah bisa sampai Tapanuli Tengah. Di samping lewat udara. Begitu ya. Tapi operasi udara masih akan terus. Operasi udara akan terus sampai kondisi membaik. Jadi tidak ada batasan ya. Tanggap darurat ini juga akan diperpanjang ya tergantung nanti situasi di lapangan. Sekarang belum, masih jauh ya. Tapi sekali lagi semakin bertambahnya waktu, detik, menit, jam, hari harus lebih baik. Gitu. Kabar kondisi lawan sudah karena kabarnya di jalanan itu rawan longsor dan ketika dibersihkan longsornya terjadi longsor lagi. Betul. Jadi karena untung hujannya tidak. Itu kan jalan pada saat tidak longsor aja kecil. Untuk berpapasan 2 kendaraan aja sulit. Apalagi kondisi sekarang. Apalagi sekarang itu di sisi kiri itu berjejer kendaraan-kendaraan yang terjebak. Sehingga untuk membersihkan itu tadi saya katakan hanya bisa maksimal 2 alat. Padahal yang disiapkan lebih dari itu. Tapi mereka tidak bisa kerja sama-sama. Karena aksesnya nggak bisa. Hanya 2 alat gantian. Nah itulah yang mengakibatkan ini butuh waktu. Butuh waktu. Dan tadi saya udah rapat juga dengan dari sisi sebelah sana. Dari Tapanuli Tengah. Pak Bupati sudah berhasil kita dorong ke wilayah Tapanuli Tengah. Sempat 3 hari nggak bisa masuk. Ya. Kami dorong ke sana lewat heli. Di sana di Tapanuli Tengah informasinya ada 3 alat berat. Nah ini juga kami sudah coba dari 2 sisi. Supaya nanti nyambung di tengah supaya targetnya bisa lebih cepat. Nah untuk mengatasi itu makanya langkah kami ini masyarakat terdampak di Tapanuli Tengah tadi 1.100 KK ini harus tenang dan kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Itu ya supaya mereka juga tidak resah. Termasuk alat-alat komunikasinya kita tambah terus. Saya juga besok pagi akan masuk lagi ke sana supaya bisa menenangkan masyarakat dan kami juga sudah langsung berdialog dengan masyarakat langsung. Hingga mudah-mudahan karena ada yang berbicara dari pimpinan gitu dari pejabat pusat, paling tidak masyarakat punya harapan bahwa permasalahan mereka ini ikut dipikirkan dan ikut dipecahkan oleh kita semua. Gitu. Dan banyak dari masyarakat ini baik dengan rumah dan bangunannya baik. Apakah dari BNPB dengan beberapa yang baik secara baik? Ya, jadi ini kan karena kita masih fokus ke akses dasar ya. Masyarakat itu bingung. Nanti setelah ini terbuka, aku mau kemana? Nah ini juga, ini jadi program kita ya. Program kita supaya mereka tenang saat berdialog dengan rakyat kita sampaikan. Bahwa tidak perlu khawatir. Ini langkah ini kan akses dulu, komunikasi dulu, bajunya dulu, baru nanti mikir rumahnya gimana. Nah rumahnya itu ada beberapa skema. Ini arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, untuk tidak ada kalau namanya untuk kepentingan rakyat itu semuanya harus betul-betul diprioritaskan. Nah rumah itu ada skemanya, yang rusak sedang, rusak ringan itu diganti kerusakannya dalam bentuk uang. Skemanya 15 juta rusak ringan, 30 juta rusak sedang. Bagaimana yang rusak berat? Tertutup, diganti oleh pemerintah rumah baru. Ya, nah, itu nanti ada beberapa skema. Contoh misalnya di tempat pengungsian itu,
Kan sekarang mereka berkumpul jadi satu, makan minumnya dikasih, kemudian paling kuat seminggu itu. 2 minggu kan nggak mungkin, seenak apapun di tempat pengungsian, makanannya enak, semuanya ada, tetap aja namanya tempat pengungsian itu. Meskipun ada trauma healing, ada pelayanan kesehatan, ya Kementerian Kesehatan juga sudah masuk di titik-titik pengungsian, tapi tetap saja. Nah itu juga diberikan pilihan. Mereka bisa keluar dari titik pengungsian, bisa ngontrak. Itu uang kontraknya namanya dana tunggu hunian, didukung oleh pemerintah pusat lewat BNPB, namanya dana tunggu hunian. Itu jumlahnya 600.000 per kakak per bulan. Kemudian kalau dia tidak punya sanak saudara, tidak punya tempat ngontrak, udah menyerahkan badannya, dirinya kepada pemerintah, tapi juga nggak mungkin tinggal di tenda pengungsian berbulan-bulan, maka kita akan bangunkan namanya hunian sementara. Hunian sementara itu bentuknya rumah, ya, layak, bisa tinggal bertahun-tahun di situ, tetapi namanya hunian sementara, bukan hunian tetap. Nah, pasca hunian sementara, mereka masuk, sudah kehidupannya normal, makan minumnya sudah terjamin, pemerintah daerah sudah normal kembali, maka akan mendata masyarakat mana yang ingin relokasi, ya, apakah relokasi mandiri atau terpusat. Nah kalau mandiri dia pengen pindah dekat kampung halamannya, dekat orang tuanya, dia punya tanah, dibangun pemerintah rumahnya yang rusak itu, yang hancur itu. Jadi semuanya sudah ada skema, sampaikan pada masyarakat terdampak bahwa mereka menderita sengsara, tetapi pemerintah, ya, di bawah kita semua, di bawah arahan Bapak Presiden, itu akan mendampingi sampai bencana ini selesai dan kehidupan kedepannya bisa kembali normal. Gitu. Dalam sendiri, kondisi pengungsian sekarang apakah dari hasil pemantauan darat sudah surut kabarnya atau masih ada? Ya ini kan 2 hari ya relatif sudah surut. Kalau kita lihat dari atas Tapanuli Tengah yang terdampak paling parah, memang namanya longsor itu bukan hanya 1 titik, puluhan titik. Jadi saya sendiri baru melihat itu terjadinya longsor begitu banyak titik. Tapi sekarang kondisi di bawah itu kebetulan Tapanuli Tengah kan banyak pohon sawit ya, sudah tanah merah. Jadi artinya sisa endapan. Ya mungkin sekarang kalau kemarin sore kita jalan di situ masih becek lah, masih lumpurnya di sepatu tuh merah gitu ya. Tapi mungkin besok sudah lebih keras gitu. Nah, jadi memang harus hujannya berhenti supaya kondisi di bawah itu juga bisa lebih normal gitu. Cukup waktunya. Kondisi warga ya relatif semuanya sedih, semuanya menderita. Tapi begitu kita dialog, kita jelaskan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan kepada wartawan Kompas ini, dari mulai sekarang sampai nanti langkah-langkah yang dilakukan, mereka kembali punya harapan. Ya, kan masyarakat Indonesia juga tahu bahwa bencana ini kan dari Yang Maha Kuasa gitu, bukan mau kita, nggak bisa nyalahkan siapa-siapa. Tapi yang penting dengan kesabaran, keikhlasan, dan ada langkah yang harus kita sampaikan pada mereka, mereka tahu, dan kemudian mereka lebih tenang. Gitu. Ini saya kira cukup ya. Nanti untuk yang lain pendalamannya bisa ditanyakan. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.